Halo guys. Hai Dedek. Halo guys, balik lagi di video saya. Kali ini kita akan berbagi informasi perawatan Panleko. Ini ada 3 ekor nih. Ini mereka di test kit semua positif Panle. Kalau misalkan ada yang bertanya gimana sih perawatannya, ngerawat mereka dari drop benar-benar positif terus melewati masa inkubasi, itu gimana perawatannya? Sebenarnya perawatannya mudah. Sebenarnya teorinya atau kuncinya perawatan itu harus sesuai prosedur. Prosedurnya seperti ini. Kalau yang namanya rawat inap atau dirawat posisi dia sakit, itu yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pemberian makan. Kalau misalkan dia dikasih obat dari dokter yang buat anti muntah sebelum makan, kalian harus kasih dulu obat itu, tunggu waktu sekitar 15 atau 20 menit baru dikasih makan, disuapin makan. Yang harus dijaga kalau misalkan rawat inap itu hanya makan, pemberian obat yang teratur. Lalu kalau misalkan diinfus kayak gitu, itu tinggal dijaga infusnya gimana caranya supaya enggak macet. Jadi sebenarnya kalau misalkan rawat inap dan rawat di rumah itu hampir-hampir sama. Karena kenapa? Di sini kita juga cuma ngasih makan, nyuapin, ngasih obat. Bedanya hanya setiap saat kita bisa pantau dia. Karena kita nggak ada kerjaan lain, ya cuma mantau dia. Kerjaan kita ya memang buat mantau dia, buang rawat dia. Jadi terpantau di setiap kegiatan dia. Kalau misalkan dia kenapa-napa, muntah misalkan, nah kita kan tahu. Jadi langsung kita bersihkan, langsung kita kasih lagi anti muntah, dan disuapin lagi sekitar selang obat itu bereaksi. Jadi kalau yang bertanya sih, apa sih keunggulannya dirawat di klinik? Ya, keunggulan dirawat klinik ya itu tadi. Dia terpantau dalam setiap keadaannya, dalam setiap dia sewaktu dia dirawat, semua kepantau. Kalau misalkan dirawat inap, dan kalau ada apa-apa itu bisa langsung ditangani gitu. Terus kalau misalkan kelemahannya rawat inap, itu dia stres. Kecuali kalau anaknya yang memang bayi kayak gini, ini dia nggak mudah stres, dia bisa bertahan. Cuma kalau yang mudah stres, bukannya tambah ngepush imunnya atau perbagus imunnya, justru malah tambah drop. Karena dia bingung harus adaptasi lagi, tempat baru, ini itu. Dan posisi keadaan dia pun dia lagi kurang sehat, lagi sakit. Kalau misalkan di rumah, kelebihannya dia nggak stres, nggak adaptasi lagi, karena memang situ tempatnya. Lalu enaknya lagi, kalau misalkan di rumah itu kasih sayang dari owner itu memang benar-benar murni dari orang tua, bukan kayak kita. Kita kan hitungannya pengasuh. Nah kalau ini kan memang gak dari orang tua dia gitu. Tapi kelemahannya ya itu tadi, kalau misalkan kenapa-napa, bingung, dia nggak bisa langsung ditangani. Perutmu gede kali, Wak. Ini positif Panle, dan alhamdulillah sembuh. Caranya ya cuma itu tadi. Kalau dibawa pulang ke rumah mungkin ya akan ada obat minum yang dikasih. Kalau misalkan ada obat minum yang dikasih, ya tinggal dikasih obat itu, fokus kasih obat itu.
vitaminnya sih seharusnya sudah jadi satu sama obat itu ya. Misalkan beda pun dibedain kapsul. Terus boleh dikasih suplemen lainnya kayak Imbos. Imbos itu boleh dikasih. Kalau misalkan segede ini kasih 0,3 aja boleh buat dia ininya, buat ngerekafnya. Lalu suplemen lainnya bisa dikasih TF atau transfer factor. Dia bentuknya, tunggu Dedek. Nih, Dedek. Nih, jadi kayak gini bentuknya. Mungkin kebanyakan udah tahu sih ya. Nih. TF. Itu bisa diberikan satu kapsul itu untuk 1 hari. Satu kapsulnya boleh untuk 1 hari. Itu dia suplemen. Yang lebih mantap lagi kalau misalkan itu satu kapsul itu 2 kali ngasih. Jadi pagi setengah, malam setengah. Itu lebih mantap lagi. Lalu isoprenosil bisa buat ngerekaf juga. Memang kalau isoprenosil kita nggak ada contohnya sih. Dan kalau misalkan di klinik itu kan request owner. Jadi kalau misalkan ada yang request seperti itu ya kita kasih. Kalau nggak ada yang request seperti itu nggak kita kasih ininya, suplemennya. Kalau misalkan virus itu memang sembuhnya itu memang berdasarkan dengan imunnya sendiri, nggak bisa dipaksakan, nggak ada juga antivirus buat virus itu nggak ada. Yang ada cuma pencegahan. Itu si gede, kalau si gede itu dia udah mau makan tapi dikit, jadi harus tetap dibantu suap. Sama si kecil juga kayak gitu itu. Kalau si oren ini udah masa pemulihan. Ya Dede ya. Oh ya. Si oren kena jamur nih. Oh iya, nanti kalau misalkan ada yang pengen tanya atau bisa saran untuk buat konten, boleh komen aja di bawah biar kita carikan atau kita tanyakan sama dokternya gimana caranya atau penyakitnya ini itunya, nanti kita coba kita buatin konten. Kalau ini sebenarnya saya pengen berbagi sih, perawatan di klinik itu seperti apa sih gitu. Nggak jauh beda sama yang di rumah, cuma posisinya yaitu tadi di klinik itu siap setiap saat kalau misalkan dia kenapa-napa. Saya di ruangan ini aja itu sehari lebih dari 12 jam. Walaupun itu enggak 12 jam di sini terus gitu enggak. Jadi memang ada waktunya. Misalkan kita turun kita bantu-bantu ini yang lain, terus kita naik lagi buat ngecek dia ini tuh. Oh ya, kalau untuk yang nanya, Bang, virus itu kan ular. Kalau misalkan kayak gini nih keluar masuk gini gimana, bahaya nggak sih? Bahaya, tentu aja bahaya. Tapi kita kalau misalkan keluar dari sini itu kita steril dulu. Jadi semua badan kita itu disemprot. Nah, yang habis baru dari ruangan virus itu disemprot pakai disinfektan. Kalau kita kemarin kita pakai formalin, cuma kurang efektif karena baunya yang menyengat. Jadi kita pakai baru lagi namanya Virgons kalau nggak salah. Nanti coba fotonya saya taruh di sini. Kalau misalkan ada yang mau beli, cuma harganya nggak murah juga, lumayan mahal. Jadi kalau misalkan habis ngerawat atau misalkan kayak gini nih kandangnya ini
habis kena si panleko ini bisa aja disemprot untuk steril. Jadi buat nsterilin kandang ini semprot bisa, semprot sama disinfektan itu tadi. Dedek, perutmu gede kali loh, gede kali perutmu, badanmu kecil kali. Ini kemarin dia juga cacingan, dikasih obat cacing, terus drop. Nah, waktu dia drop itulah dia kena panli, dan akhirnya sampai deh dia ke sini. Ini semua kawan-kawan dia semua. Kemarin ada maknya bawa bawa kucing dari luar. Ya, ini juga buat referensi untuk kawan-kawan. Kalau misalkan nemu kucing di jalan, kalau bisa jangan langsung dibawa masuk ke rumah. Takutnya kalau misalkan kucing itu kenapa-napa, namanya juga kucing dari luar kan, takutnya kalau dia ada virus. Dan kalau misalkan di rumah kita, di rumah sampean yang mau bawa anak itu pulang, itu ada anabul lain, itu bisa kena juga, bisa nular juga ke anabul itu. Oke lah, kalau buat video kali ini kayak gitu aja. Kalau misalkan ada yang pengen dibuatin konten, tulis aja komen di bawah apa yang harus dibuat, biar nanti kita buatin videonya. Oke, next time. Jadi